Pemirsa apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat karena semua yang ada di studio juga dalam keadaan sehat ya. Senang bisa kembali menjumpai Anda dalam Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kesehatan adalah sesuatu yang harus kita jaga, itu adalah pemberian dari Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya begitu zolimnya kita kepada diri kita kalau kita tidak sampai menjaga kesehatan kita. Narasumber kami kali ini adalah narasumber yang baru. Karena seperti biasa dalam setiap episodenya kami selalu menghadirkan narasumber yang baru. Mereka datang untuk berbagi masalah kesehatannya sekaligus mencari solusinya. Sebelum kita berbicara dengan beliau, kita simak dulu riwayat kesehatannya seperti apa. Ini dia. Darmizal memasuki masa lansia. Ia sangat menyadari fungsi tubuhnya kian menurun. Bahkan mungkin tak sedikit orang yang seusianya sudah jatuh sakit karena terkena komplikasi. Hal inilah yang membuat dirinya menjadi khawatir. Terlebih, ia memiliki riwayat kolesterol yang cukup tinggi, yakni hampir menyentuh angka 200. Rizal sendiri mengaku agak kesulitan dalam mengatur pola makan. Hal ini karena pekerjaan sehari-harinya yang harus bertemu dengan banyak orang. Alhasil, aktivitas seperti menjamu atau dijamu dengan berbagai macam makanan tak bisa ia hindari. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesehatan tubuhnya, ia aktif olahraga renang dan juga rutin menggunakan teknologi laser. Kini, kesehatan Rizal tetap terjaga dengan baik. Tekanan darahnya stabil di angka normal, bahkan ia masih aktif mengikuti donor darah yang sudah dilakukannya sejak muda. Sudah hadir bersama kami ada Pak Rizal. Apa kabar Pak Rizal? Alhamdulillah, baik. Sehat ya Pak ya? Iya, Harus sehat dong. Ada juga bersama saya di sini ada dua praktisi kesehatan. Yang pertama ada yang cantik, ada Mbak Preti. Apa kabar Mbak Preti? Baik dong, sehat. Kang Ronald sendiri bagaimana? Sehat dong. Bagus. Pak Rizal, Kang Ronald, dan pemirsa di rumah sehat selalu ya. Dan juga ada Mas Boyke Dianugraha. Mas Boyke apa kabar? Sehat dan harus juga pemirsa harus apa? Bahagia. Iya, tapi sepakat nggak kalau kita lihat Pak Rizal? Iya. 62 tahun, Benar, sehat, masih segar, dan segar. bugar. Masih gagah. Benar. Mantap. Tapi doyan makan enak betul. Makan enak. Bapak ada pantangan nggak sih Pak kalau makan Pak? Nggak ada pantangan. Nggak ada pantangan? Lomba-lomba sama Mas Boy makan enak. Ya, Gulai kambing, Iya. tunjang, gulai otak. Iya. Tadi disebutkan Bapak usia 62 tahun sekarang betul? Yes. Aktivitasnya apa aja nih Pak? Kalau aktivitas bejibun ya, Bejibun. setiap hari itu minimal 5 sampai 6 aktivitas. Dan Oh, itu ya? berubah-ubah tempatnya gitu, tergantung kebutuhan. Apalagi sekarang travel kami sudah mulai aktif lagi. Dengan begitu banyaknya aktivitas, tidurnya bagaimana nih Pak? Ini problem memang. Kadang-kadang jam 1 malam itu belum bisa tidur. Waduh. Karena begitu banyaknya yang harus diselesaikan. Iya. Terutama apa bahan yang akan dipersiapkan untuk besok pagi. Artinya kalau kita bergerak di dunia politik, kapanpun kita harus standby setiap saat, betul Pak? Kebayang Yes, sama iya. kami sih kalau misalnya pertemuan pejabat, Iya. pertemuan Dan bisnis. makanannya juga pasti enak-enak, kan? Makanannya juga pasti Pasti dong. yang namanya lemak, gorengan, santan tersedia. Iya. Dan saking asiknya kita lupa bahwa makanan-makanan itu ada tanda kutip resikonya. Dan itu tidak bisa dihindari. Karena begitu panjangnya kadang-kadang waktu diskusi yang tersedia itu ya itu Ya, yang itu kita yang makan. dimakan. Iya, betul. Ya lupa kadang-kadang bahwa di situ ada ya seperti tadi Mas Boyko bilang dalam tanda kutip gitu ya, ada risiko-risikonya. Namun diimbangi oleh olahraga. Nah, itu ya. bagus. Oleh kecanggihan teknologi Yes. sehingga komponen-komponen pengganggu di dalam darah Asik. kita bisa kita minimalisasikan sehingga tetap terjaga kesehatan. Tidur kurang, makan juga kadang nggak dijaga. Yes. Makanya ada beberapa keluhan kesehatan. Salah satunya adalah tensi katanya Pak ya. Iya. Tensi paling tinggi pernah berapa? Waktu itu tensi darah saya sampai 200/104. Wah, tinggi tuh. Iya. Itu satu yang mengagetkan. Padahal saya tetap saja enjoy seperti Nggak hari ini. terasa apa-apa? Nggak ada apa-apa. Oke. Saya kurang yakin dengan para medis yang periksa. Kemudian saya minta, suster bisa nggak dokter yang periksa gitu. Hasilnya sama, 200/104. Dokter sarankan Bapak Darmizal harus sekarang ke dokternya. Iya. Ke dokter yang menangani Bapak. Ya. Saya datang ke rumah sakit, hasilnya 198/90 sekian. Dokter bertanya, ini ajaib.
Abang tetap gembira, jalan sendiri, bergerak bebas gitu. Apa ya yang menyebabkan gitu? Sehingga saya jawab, dok, saya kan tiap 2 bulan itu donor darah. Oh, rutin. Iya. Keren. Kemudian saya olahraga, berusaha tetap olahraga, renang di jam 9 pagi sampai jam setengah 10, minimal setengah jam ya. Kemudian saya satu alat yang saya beli sekitar 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu pada saat itu, saya beli alat laser namanya. Mungkin itu yang membuat saya bisa survive ketika tekanan darahnya tinggi. Pemirsa, ini kita bisa contoh ya dengan mengundang Pak Rizal ke sini nih. Sebenarnya adalah kita ingin berbagi. Ingin berbagi bahwa kita tidak perlu ya tua itu keriput, loyo, mager di rumah, cuma nonton sinetron, it's not me, it's not you ya. Artinya bahwa di usia tua itu kita bisa mempersiapkan diri untuk tetap aktif. Karena saya selalu mengatakan ya kepada orang-orang bahwa tua itu pertama nomor 1 sehat. Kedua, dicintai. Dicintai artinya disayang oleh cucu, istri, besan, ya, mantu dan sebagainya. Dan termasuk juga disayang oleh masyarakat. Jangan tentunya. sampai merasa useless. Setuju. Ya. Always happy gitulah. Ya. Kemudian yang ketiga, harus berdaya. Berdaya bisa berguna bagi orang lain, bisa menjadi orang yang bisa memotivasi orang lain. Dan itu bisa diupayakan melalui tentu pola hidup sehat. Dan kedua, tentunya kita menggunakan teknologi. Karena kita sadar bahwa teknologi itulah yang bisa, tadi kan ada komponen-komponen yang memang kita tidak bisa apa-apa, terbantu dengan teknologi. Ya nggak Pak Rizal? Iya kan? Kita akan jelaskan nanti ya. Iya. Untuk Anda yang penasaran seperti apa teknologi laser bisa membantu menjaga kesehatan kita, kalau Pak Rizal untuk kolesterol dan juga tensinya, tenang, kami akan bahas lebih dalam lagi. Setelah yang satu ini, jadi telah bersama kami di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Masih bersama kami di sini ada Pak Rizal di usia yang 62 tahun, beliau masih aktif, masih produktif ya. Pak Rizal tadi cerita, tensinya pernah tinggi, kolesterolnya pernah tinggi, tapi sekarang terkontrol dengan normal, ya di kondisi yang baik. Pak Rizal boleh dibagi dong tipsnya, mungkin buat teman-teman seangkatan dan pemirsa lainnya, bagaimana caranya Bapak menjaga kesehatan di usia yang sekarang sudah tidak muda lagi? Ayo Pak. Usia itu tidak bisa kita ingkari. Ya. Namun demikian, di usia yang berapapun kita dianggap sebagai orang yang menjelang lansia, satu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, tetaplah gembira dalam menjalani setiap aktivitas hidup. Easy going dan enjoy dapat berjalan dengan baik kalau teman-teman mampu menjaga ritme untuk kesehatan. Keren. Seperti menggunakan teknologi yang saya gunakan hampir setiap malam ketika saya ingin tidur. Tidur saya lebih nyenyak. Kemudian dibarengi dengan olahraga yang cukup. Kenapa? Karena saya sebagai orang yang aslinya Minang, itu makanannya bersumber dari banyak Makanannya santan semua. Karena ketakutan akan kolesterol yang tinggi, karena pola makan saya yang dalam tanda kutip agak sedikit gegabah, maka saya tutupi dengan olahraga. Keren. Dan menggunakan teknologi, yaitu teknologi laser itu yang saya manfaatkan setiap saat. Mari kita dalami sekarang mengenai penggunaan teknologi laser Ya. untuk kesehatannya Pak Rizal ini, Mas Boy. Silakan. Teknologi kesehatan itu kan dibuat untuk menyehatkan orang. Kalau sudah ada jurnal ilmiahnya, kalau sudah ada penelitian-penelitiannya, why not gitu. Karena kan saya praktisi medis ya, jadi saya juga harus tahu ketika saya menggunakan itu ada basicnya, ya, ada evidence base-nya, dan seperti itu. Oke. Teknologi laser itu, ingat pemirsa, untuk darah, untuk kekentalan darah. Karena apa? Karena kita itu makin tua, darah kita makin kental. Ya. Apalagi kalau pola makannya kayak kita berdua ya. Udah pasti kental darahnya. Udah pasti. Udah pasti ya. Belum penuaan kan pasti. Pembuluh darahnya menjadi kaku. Belum perubahan hormon kan. Di atas 55 tahun kita mengalami andropause kan. Berarti itu semua resiko serangan jantung, resiko stroke, resiko pengentalan darahnya makin meningkat. Nah, si teknologi laser ketika dinyalakan, dia itu akan mencegah penempelan keping-keping darah. Ya, yang disebutnya dengan mekanisme pencegahan agregasi trombosit. Yang sudah menempel. Ini yang aku rasakan, Dok.
Itu rasa Ini sekral ya. ketika tensi aku tinggi, Hah? itu salah satu manfaatnya. Iya. Kemudian yang kedua, yang sudah menempelnya diapakan? Yang sudah menempelnya ini dia akan diuraikan. Namanya mekanisme fibrinolysis. Itu baru untuk darah. Lalu kok kelihatan seger sih? Nah, dari mana? Karena yang namanya kolesterol yang berasal dari makanan-makanan dalam tanda kutip banyak lemak dan santan tadi, dia akan diubah menjadi energi. Sehingga kita tetap seger. Itu baru darah. Sehingga darahnya sehat. Pembuluh darahnya apa? Pembuluh darahnya dihilangkan kekakuannya, dibantu elastisitasnya dengan mengaktifkan namanya zat nitric oxide. Ya, si nitric oxide ini dia diaktifkan akibatnya apa? Pembuluh darahnya melebar, tekanan darahnya menurun. Ini yang dialami. Ya. Kolesterolnya menurun tadi di dalam darahnya, kemudian tekanan darahnya juga menurun. Tadi Mas Boyke sudah menjelaskan bahwa ada hasil nitric oxide yang dihasilkan oleh pembuluh darah kita. Ini akan terbawa ke seluruh tubuh. Jadi pembuluh darah ini terbuka gak hanya pada pergelangan tangan saja, tapi pada seluruh tubuh. Iya. Nah, ditambah lagi nih, jadi begini, di dalam tubuh kita ini kita memiliki titik-titik yang kita sebut dengan acupoints. Nah, titik-titik acupoints ini apabila kita stimulus, itu bisa mendatangkan manfaat untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Ada beberapa metode yang bisa dilakukan untuk memberikan stimulus pada acupoints. Salah satunya adalah dengan melakukan penusukan jarum. Itu biasa kita sebut dengan akupuntur. Nah, tapi karena seiring dengan berkembangnya zaman, maka metode tersebut ditambah. Ada bisa distimulus dengan menggunakan thermal, dengan menggunakan listrik, dengan menggunakan ultrasound, dan yang paling terbaru ini dengan menggunakan laser. Tentunya lasernya ini harus intensitasnya yang terukur. Frekuensinya harus pas dan kedalamannya harus bisa mencapai acupoints tersebut sehingga manfaatnya lebih terasa lagi. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, ini kan adalah tubuh manusia nih. Nah, titik-titik ini tersebar di seluruh tubuh, tapi titik-titik ini kedalamannya berbeda-beda dan juga memang harus pas, harus sesuai. Kita lihat titik-titik yang ada pada pergelangan tangan ini ada titik PC6 dan di sini ada titik PC7. Dan di sini ada 4 titik yang kita sebut dengan titik HT. HT ini ada HT4, ada 5, ada 6, dan ada 7. Nah, ke 6 titik acupoints ini, apabila kita stimulus, itu bisa mendatangkan manfaat untuk menjaga kesehatan jantung, membantu meregulasi tekanan darah, membantu meregulasi denyut nadi, memberikan efek ketenangan. Karena secara ilmiah ini sudah banyak digunakan pada bidang-bidang neuropsikiatri, maksudnya orang-orang yang insomnia, orang-orang yang depresi, orang-orang yang ansietas. Karena stimulus pada 6 titik ini bisa membantu dihasilkan dopamin. Dan dopamin inilah yang nanti akan mendatangkan efek rasa bahagia, rasa gembira, rasa gairah itu tetap ada, bisa tetap terjaga. Ya harapannya setelah menggunakan teknologi laser, menjaga pola hidup sehat dengan lebih baik lagi dan mengikuti anjuran dokter, kesehatannya bisa terjaga sampai usia lanjut. Bapak sudah merasakan manfaatnya? Siapa lagi yang menggunakan selain Bapak di rumah? Istri saya Bagaimana beliau? jauh lebih baik. Oke. Jauh lebih baik. Ada keluhan istri? Dia kan pengidap darah tinggi. Oh, tensi juga. Iya. Lalu? Jadi setelah barengan, aku ambil, mau dipakai, dia minta dulu, aku dulu dong gitu. Dia kan pakai 30 menit biasanya. Kalau aku udah 45 menit. Biasanya mengalah atau enggak sama istri? Iya, nama istri. Harus dong. Kalau nggak bisa makan enak pagi kita. Pemirsa yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser bukan hanya Pak Rizal, tapi juga ada kisah dari masyarakat lainnya. Jadi penting untuk Anda simak kisah yang satu ini, termasuk bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Ini dia. Awalnya saya punya keluhan sering sakit kepala dan ternyata setelah dicek ternyata tensi saya cukup tinggi. Setelah menggunakan laser, sakit kepala yang sering saya rasakan sudah tidak terasa lagi dan badan saya pun terasa lebih segar. Sebelum memakai laser, tensi saya 150. Setelah saya menggunakan laser, tensi saya sudah stabil di 120. Pemirsa, tadi itu cerita dari masyarakat yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser. Bagaimana dengan Anda? Tadi itu ceritanya Kang Ronald. Aduh, seru kemudian banget Mbak itu. Preti bisa belajar dari Pak Riza narasumber hari ini. Kita Dan juga Mas Boyke. Ya kan? Bayangin loh pemirsa, umur 60-an, 62, 66 kalau Mas Boyke ya, itu masih produktif, masih segar.
Pak Rizal masih sibuk jadi politisi, masih sibuk jadi bisnismen. Wah, ini benar-benar contoh yang luar biasa baik. Jadi inspirasi buat kita semua nih. Tapi yang paling penting yang harus kita contoh adalah Pak Rizal ini tiba-tiba tahu bahwa angka hasil darahnya itu nggak bagus. Yes. Tapi langsung berusaha untuk memperbaiki gaya hidupnya, mencoba untuk mengatasi sebelum terjadi komplikasi. Yes, dan dia juga menyertakan, jangan lupa pemirsa, salah satu rahasianya adalah dia menggunakan dokter laser dari Gogomol. Iya. Tadi ceritanya kemana-mana dibawa kalau lagi ada aktivitas, bahkan sama istri juga suka rebutan. Saling berlomba-lomba untuk sehat, ini justru adalah hal yang bagus. Ya kan, malam-malam suka gantian, aku dulu dong, aku dulu. Ya, itu justru bagus. Ini adalah sebuah inspirasi yang perlu kita contoh, bahwa yang namanya kesehatan perlu dikejar, perlu diusahakan, dan kita bisa mengupayakan berbagai macam cara. Pola hidup yang sehat itu wajib kita kerjakan. Kemudian ikuti anjuran dari dokter, dan jangan lupa sertakan dokter laser sebagai gaya hidup sehat kita. Tapi yang pasti kita juga harus pilih-pilih Mas Panji, harus jadi konsumen cerdas juga, harus betul-betul tahu teknologi laser mana yang kita pakai. Harus dari Gogomol dong. Ketika Anda memilih dokter laser dari Gogomol, yang Anda pilih nih, alat kesehatan udah terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah. Udah gitu, pakainya itu gampang banget. 2 kali sehari di pergelangan tangan kiri, nantinya ini sinar lasernya, dia akan menyinari pembuluh darah nadi sama titik akupuntur. Ada HT4, 5, 6, 7, PC6, PC7. Manfaatnya ya seperti yang Anda tadi sudah lihat bersama-sama. Yang perlu Anda lakukan apa? Pakai dan rasakan manfaatnya. Makanya telepon nomornya, WhatsApp nomor kami, dapetin info lebih lengkap bagaimana dokter laser bisa membantu kesehatan Anda. Ingat ya pemirsa, teknologinya adalah dokter laser dari Gogomol, makanya hubungi nomor yang ada di layar kaca Anda sekarang juga dan rasakan manfaat terbaiknya. Kalau berbicara tentang penuaan, mungkin yang ada di benak kita adalah kulit yang keriput. Padahal sebenarnya penuaan juga terjadi di dalam tubuh kita, terutama pembuluh darah kita. Maka dari itu, penting sekali kita untuk menjaga yang namanya pembuluh darah kita tetap sehat. Salah satunya, kita perhatikan makanan kita. Kurangi konsumsi lemak, kurangi konsumsi garam dan gula, dan jaga kesehatan pembuluh darah kita dengan teknologi laser. Karena teknologi laser bisa membantu meregenerasi sel kita, sehingga pembuluh darah kita itu tetap terjaga peremajaannya. Jadi pembuluh darah yang sehat bisa membantu untuk meningkatkan kualitas hidup kita dan kualitas kesehatan kita. Jadi jangan lupa untuk gunakan teknologi laser di kehidupan kita sehari-hari ya. Pemirsa, baru saja Anda simak ya, ini ada tips dari tenaga kesehatan ya. Kalau sudah tahu ilmunya, tinggal Anda take action, tinggal Anda lakukan. Karena percuma tahu ilmunya Anda nggak ambil tindakan. Yuk, tindakan kesehatan harus kita lakukan sekarang juga, karena sakit tidak pernah menunggu dan memberitahu kita kapan Anda datang ya. Oke, bersama kami hari ini ada Pak Rizal, 62 tahun, sehat dan bugar di usia yang sudah tidak muda lagi. Yang paling menyita fisik, kelelahan fisik dan pikiran yang mana Pak? Bisnis atau politik? Sebagai politisi. Sebagai politisi. Ya. Apalagi nanti menjelang tahun politik Pak, tingkat stres semakin tinggi dong. Itu yang membuat kita kadang-kadang nggak bisa tidur malamnya dan bangunnya cemas. Jadi orang tuh harusnya kan bangun pagi itu Ya, segar. Tapi setelah dibantu dengan teknologi laser, Itulah dia. Nah, Jadi ada komponen-komponen di luar kemampuan kita yang bisa memberikan kesehatan kepada kita, yaitu teknologi. termasuk tidur. Teknologi laser itu salah satu yang membuat kita bisa menjadi lebih nyenyak tidurnya. Nah, itu dia. Teknologi laser ini ya makin lama kan makin berkembang. Ada 3 sinar warna sinar laser. Yang merah tadi sudah dijelaskan ya, untuk satu, mencegah pengentalan darah melalui mencegah penempelan keping-keping darah, karena makin tua makin kental cenderung untuk menempel. Yang sudah menempel diuraikan. Kemudian mengubah yang namanya habis kita makan tuh yang namanya lemak ya, kemudian kolesterol, gula itu diubah menjadi tenaga sehingga kita lebih bertenaga. Kemudian yang biru dia mengakibatkan yang namanya pembuluh darahnya elastisitasnya meningkat.
ya, sehingga pembuluh darah melebar, tensi menurun. Tadi kolesterol menurun dengan yang merah, tapi tensi menurun dengan yang biru. Nah, happy-nya dari mana? Nah, Ya kan? dari yang Ada kuning. yang namanya yang kuning. Sinar kuning itu pertama membuat tidur kita nyenyak karena apa? Makin tua, menopause, andropause, Ya. kita tidur udah nggak bisa nyenyak lagi. Ya, betul. Karena memang seiring dengan turunnya hormon testosteron pada laki-laki, estrogen pada wanita, itu mengakibatkan tidur kita tidak nyenyak, melatoninnya berkurang. Nah, si teknologi laser itu dengan sinar kuningnya mengaktifkan hormon melatoninnya. Makanya kenapa Pak Rizal tidurnya menjadi nyenyak kembali Ya. itu. Kenapa Ya, segar? Karena tidurnya cukup Iya. dan berkualitas. Kemudian yang kedua adalah kenapa dia kok happy enjoy? Itu yang kuning itu disebutnya sinar happy light. Sinar kegembiraan karena dia mengaktifkan apa yang namanya di otak itu hormon endorfin. Yes. Endorfin itu adalah hormon Hormon kebahagiaan. kebahagiaan. Ketika dia diaktifkan plus dengan tidur yang cukup, udah bahagia, tidurnya nyenyak, maka kita akan kelihatan awet muda dan imunitas kita juga meningkat. Akibatnya apa? Kualitas hidup kita menjadi meningkat dan kita awet muda. Dan mungkin yang membuat Pak Rizal ini tampak selalu sehat, bugar, positif, optimis adalah dia sering membantu orang. Ya. Sering membantu masyarakat. Iya. Pemirsa, beliau rutin donor darah 2 bulan sekali. Motivasinya apa sih Pak donor darah serutin itu? Yang membuat saya jika tidak dilakukan ada yang hilang rasanya. Bagaimanapun caranya kita harus berangkat donor darah. Kalau perlu ngantri kita lama nggak apa-apa gitu. Ya Yang penting ampun. terlaksana. Di sini kita bisa melihat bahwa pembuluh darah ini bercabang-cabang, banyak, dan terhubung satu dengan yang lainnya. Nah, teknologi laser ini ada yang bisa digunakan di dalam rongga hidung atau kita sebutnya secara intranasal. Nantinya pembuluh darah di hidung menjadi lebih terbuka, lebih terangsang dan lebih terstimulus untuk menghasilkan nitric oxide. Nah, nitric oxide ini akan diedarkan ke seluruh area kepala. Adanya gumpalan darah karena adanya nitric oxide dan disinarkan teknologi laser, maka bisa terpecah sehingga sel-sel darah ini bisa berpisah satu dengan lainnya, menghantarkan nutrisi dan oksigen lebih maksimal lagi ke area kepala. Harapannya adalah dengan tetapnya aktif, maka fungsi kognitif, daya pikir juga tetap terjaga ya seperti Pak Rizal ini. Pastinya kalau kita mau tua kan tuanya pasti tuanya tua berdaya, Iya dong. tua sehat, tua masih bisa ngapa-ngapain, tua masih bisa bekerja juga. Pak Rizal, terima kasih Bapak telah meluangkan waktu untuk hadir ke Go Healthy ya, berbagi masalah kesehatan ini kepada para pemirsa dan kami juga ingin tahu nih harapan Bapak apa nih Pak sekarang Pak? Siapapun Anda pemirsa acara ini, utamakanlah kesehatan sebagai aset yang tidak bernilai bagi kita. Penting sekali menjaga kesehatan karena berapapun kayanya Anda, berapapun mewahnya hidup Anda, tapi ketika kesehatan terganggu, semua tidak ada berarti. Yuk hidup sehat, yuk bahagia, yuk menjadilah orang yang berguna bagi yang lainnya. Terima kasih. Keren. Bapak Rati terima kasih. Sama-sama. Mas Bo juga terima Ya, kasih. sama-sama Kang Ya. Ronald, pemirsa. Yuk pemirsa, atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Mengenai teknologi laser pemirsa, bagaimana cara mendapatkannya? Simak perbincangan yang menarik antara Mas Panji dan Mbak Tantri berikut ini. Kak Rona, terima kasih banyak. Nah ini nih, Pak Rizal ini tidak hanya penonton setia, tapi juga setia menggunakan dokter laser. 25 tahun loh Mas Panji. Nah, itu tau nggak menunjukkan apa? Yang pertama bermanfaat banget itu kan produknya kan, bener nggak? Kedua, Kuat banget kan, awet kan. Ini menunjukkan bahwa dokter itu berkualitas. Makanya kita dari 2011 sudah hadir dokter laser. Dan sampai sekarang terus hadir untuk Anda menunjukkan apa? Produk yang berkualitas, bermanfaat untuk kesehatan Anda dan juga keluarga. Dan sudah banyak yang merasakan manfaatnya. Itulah kenapa teknologi hadir untuk membantu melengkapi upaya sehat kita. Anda aja pakainya, itu cukup 2 kali aja loh. Pagi dan juga malam. Apalagi kalau misalnya Anda pakainya ini bareng-bareng sama intranasal. Uang dapatnya juga gratis kok intranasal ini. Digunakannya di rongga hidung. Setiap pemesanan dokter laser akan mendapatkan intranasal secara gratis khusus buat Anda yang telepon kita sekarang juga ya. wah ini dia. Makanya langsung saja pemirsa dihubungi sekarang juga untuk bisa merasakan betul-betul manfaat terbaik dari teknologi laser. Tentu saja dokter laser dari Gogomo.